Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang ketiga tentang magnet. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi makhluk hidup. Oke ya. Next. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai hari ini, yaitu menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. Oke, sebelum masuk ke materi, perhatikan gambar ini. Oke, di layar kalian ini sudah tampak ya gambar ikan ikan yang sedang berenang di perairan. Nah, ini ikan apa, Pak? Nah, ini adalah ikan salmon kalau kalian pengen tahu ya. Ini ikan salmon. Jadi ini termasuk ikan yang menurut saya unik. Uniknya apa? Coba kalian lihat. Dia berenang melawan arus air. Nah, dia berenangnya itu melawan arus air. Nah, tujuannya apa sih dia berenang seperti ini? Kenapa dia tidak mengikuti arus saja? Nah, nanti akan kita cari tahu ini. Nah, gitu ya. Oke, next. Migrasi. Nah, pada perubahan musim di bumi itu dapat mempengaruhi makhluk hidup. Ya, umumnya hewan. Ya, walaupun nggak cuma hewan sih sebenarnya. Makhluk hidup yang melakukan migrasi itu nggak cuma hewan. Ada juga beberapa bakteri yang melakukan migrasi. Tapi intinya migrasi itu terjadi karena adanya perubahan musim di bumi. Karena adanya perubahan musim di bumi otomatis mempengaruhi perubahan suhu lingkungan. Karena ada perubahan suhu lingkungan, maka otomatis makhluk hidup yang tidak sesuai akan melakukan migrasi atau perpindahan. Oke ya. Agar dapat bertahan hidup dari perubahan tersebut, maka hewan harus melakukan migrasi atau perpindahan. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana makhluk hidup itu dapat melakukan migrasi? Migrasi itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, biasanya migrasi perpindahannya itu tempatnya sudah diketahui sebelumnya, ya, sudah ditentukan sebelumnya. Nah, karena tempatnya sudah ditentukan, maka otomatis satu tujuan kan. Nah, tapi di antara makhluk hidup yang melakukan migrasi tersebut, itu tidak ada yang salah arah atau tidak ada yang tersesat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Apakah mereka memiliki GPS seperti yang ada di smartphone kita? Ya, ternyata mereka mampu menentukan arah karena mereka itu mampu mendeteksi medan magnet bumi. Ya, mereka itu mampu mendeteksi medan magnet bumi. Ya, magnet bumi itu ada di sebelah mana? Magnet bumi kutub utara di sebelah mana? Kutub selatan di sebelah mana? Mereka sudah punya. Sudah bisa mendeteksi. Ya. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk mendeteksi magnet bumi itu dinamakan biomagnetik. Bio, seperti yang sudah kalian ketahui, bio itu adalah makhluk hidup. Ya, berarti makhluk hidup yang ada pada magnet yang ada pada makhluk hidup. Next. Medan magnet bumi ini dapat membantu hewan untuk melakukan migrasi, ya. Kemudian juga mereka bisa menggunakan medan magnet untuk mencari mangsa dan juga bisa digunakan untuk menghindari predator. Nah, pada bab ini kita hanya akan membahas fungsi medan magnet untuk migrasi. Next. Medan magnet pada migrasi. Ya. Migrasi yang akan kita bahas di sini nanti ada migrasi pada hewan burung, ya, ikan salmon,
penyu, lobster duri, dan bakteri. Sebenarnya ada satu lagi hewan di sini. Itu paus. Ya, di sini itu harusnya ada paus. Tapi kenapa di sini tidak dimasukkan, Pak? Paus ini tidak dimasukkan karena migrasi pada ikan paus ini itu tidak seperti pada makhluk hidup yang lain, tidak seperti pada hewan-hewan yang lain. Ya, berbeda. Kenapa? Karena kemampuan mendeteksi medan magnet pada ikan paus itu ternyata tidak sebagus hewan-hewan yang lain. Jadi kadang-kadang mereka tersesat. Jadi mereka tujuannya kemana itu tersesat. Makanya tidak dimasukkan di sini. Tidak dimasukkan di sini. Ya, jadi kita di sini hanya akan membahas hewan atau makhluk hidup yang memang betul-betul mampu mendeteksi medan magnet bumi dengan sangat baik. Seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada migrasi burung. Burung elang dan burung layang-layang itu melakukan migrasi setiap pada musim tertentu. Sudah dijelaskan tadi ya. Jadi karena adanya perubahan musim. Sehingga mereka melakukan migrasi pada musim-musim tertentu saja. Tidak setiap musim mereka melakukan migrasi, tapi hanya pada musim-musim tertentu saja. Terus keduanya itu memanfaatkan medan magnet bumi dan biomagnetit untuk membuat peta navigasi. Ya, untuk melakukan pemetaan. Ya, menjabarkan, mereka mau kemana, seperti itu. Nah, lanjut. Medan magnet juga dimanfaatkan oleh burung merpati pos. Jadi selain tadi ada elang, ada burung layang-layang, itu juga dimanfaatkan oleh merpati pos. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, burung merpati pos itu digunakan orang-orang zaman dahulu untuk mengantarkan surat. Nah, digunakan untuk mengantarkan surat. Nah, kemampuan navigasi pada merpati pos ini ya digunakan oleh merpati ketika mereka akan pulang, balik lagi ke tempat asalnya. Mereka melakukan navigasi seperti itu dengan memanfaatkan medan magnet pada bumi. Nah, karena kemampuan mereka itu tergantung dari medan magnet bumi, apa yang akan terjadi ketika medan magnetnya itu diganggu? Misalkan kita melakukan eksperimen, misalkan menaruh magnet yang misalkan di belakang kepala dari si burung. Kira-kira apa yang akan terjadi? Otomatis medan magnet mereka itu akan kacau kan? Kenapa? Karena terganggu oleh magnet yang dipasangkan di belakang kepala. Akibatnya apa? Biasanya hewan-hewan tersebut yang sudah dipasangi dengan magnet, itu mereka akan tersesat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan navigasi dengan baik. Seperti itu. Oke ya. Next. Berikutnya ada migrasi pada ikan salmon. Nah, sepertinya itu sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi ikan salmon bermigrasi itu menuju ke perairan air tawar, tempat dulu mereka lahir atau menetas. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, ikan salmon itu kan hidupnya di air laut. Ya, di air laut. Ketika mereka akan mereka akan bertelur, ya, mereka akan berusaha kembali ke tempat perairan air tawar, tempat mereka dulu menetas. Nah, mereka akan berenang dari laut lepas menuju ke perairan air tawar. Oleh karena itulah mereka berenang melawan arus seperti itu. Ya. Kemudian perairan air tawar tempat salmon menetas ya, itu memiliki medan magnet yang hanya dapat dideteksi oleh ikan salmon tersebut. Jadi mereka tahu nih, saya dulu lahirnya di perairan mana. Nah, mereka akan balik lagi ke sana. Ya, jadi tergantung dulu mereka menetasnya itu di daerah mana, di perairan mana. Ya, bahkan saya pernah melihat film dokumenter, itu ada ikan salmon yang diternakan di sebuah peternakan
ya, dilahirkan di peternakan, kemudian ikan salmon yang lahir di situ itu dikasih tanda. Jadi kayak ada tanda tertentu, jadi kayak dikasih tato. Ya, dikasih tanda di bagian siripnya. Nah, ternyata setelah beberapa tahun, ya, ikan salmon yang dulu itu menetas di situ dan sudah dikasih tanda, itu balik lagi ke perairan tersebut, ke kolam tersebut, ya, dengan berbagai jenis upaya. Bahkan di film dokumenter tersebut, si ikan salmon itu mendobrak atau menjebol pembatas, ya, jadi kayak ada alat penyaring itu dirobek sama dia supaya dia itu bisa masuk lagi ke perairan air tawar tempat dia dulu lahir, seperti itu. Dan si pemilik kolam tentu saja kaget melihat ada ikan salmon yang sudah dikasih tanda di bagian siripnya, seperti itu. Oke ya, next, berikutnya ada migrasi penyu. Nah, penyu itu bermigrasi sendiri, tidak seperti burung ataupun pada ikan salmon. Dia bermigrasi sendiri atau individu. Ya, seorang peneliti bernama Kenneth Lohman dari Universitas California, Carolina, mempelajari pengaruh medan magnet pada anak penyu atau tokek. Medan magnet dibuat sama dengan medan magnet alur navigasi penyu. Ya, jadi si anak penyu itu dikasih medan magnet yang dibuat sama dengan medan magnet alur navigasi penyu. Apa yang terjadi? Ternyata si tokek atau si anak penyu itu mengikuti jalur magnet tersebut. Artinya apa? Penyu bermigrasi, berpindah tempat itu memang berdasarkan medan magnet yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Oh ya. Kemudian ada migrasi lobster duri. Ya, jadi lobster duri ini bermigrasi ke perairan lebih hangat di akhir musim gugur. Nah, penelitian juga dilakukan oleh orang yang sama, Kenneth Lohman. Ya, ternyata lobster duri itu akan bergerak ke arah migrasinya, yaitu ke kutub utara, di mana di kutub utara itu suhunya lebih hangat, sedikit lebih hangat. Ya, berdasarkan percobaan membuktikan bahwa lobster duri bermigrasi sesuai dengan medan magnet bumi. Jadi dia memang dipengaruhi oleh medan magnet bumi, seperti itu. Nah, dari penjelasan yang tadi sebelumnya tentang migrasi pada hewan, berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa semua hewan yang melakukan migrasi itu memang dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Ya, dipengaruhi oleh medan magnet bumi dan biomagnetik. Nah, dua hal tersebut yang sangat mempengaruhi. Jadi ketika si makhluk hidup itu dikacaukan dengan medan magnet yang lain, apa yang terjadi? Hewan tersebut bisa tersesat. Seperti itu. Seperti tadi yang sudah dikasih contoh ya. Misalkan pada tokek atau penyu, anak penyu, ya, mereka ketika dikasih medan magnet yang sama dengan arah navigasinya, maka si anak penyu itu akan mengikuti medan magnet tersebut. Ya, walaupun arahnya salah. Tapi karena medan magnetnya sama, mereka akan mengikuti. Begitu juga ketika kita melakukan percobaan pada merpati pos. Ya, kita kasih magnet ya, di belakang kepalanya, apa yang terjadi? Maka otomatis navigasinya akan kacau. Seperti itu. Oke ya, yang terakhir, magnet pada tubuh bakteri. Ya, dalam tubuh bakteri, magnetotaktik bakteria atau MTB, terdapat organel khusus yang disebut magnetosom. Ya, itu sebuah organ khusus yang ada di dalam bakteri MTB. Nah,
organel khusus tersebut berfungsi untuk melakukan navigasi, ya, navigasi, dan mereka akan bermigrasi. Nah, bermigrasinya dengan cara apa, Pak? Dengan menggunakan flagela. Nah, masih ingat ya materi kelas 7? Ya, salah satu alat bantu untuk bergerak itu adalah flagela. Salah satunya flagela. Nah, jadi dia berenang, ya, bergerak dengan menggunakan alat bantu berupa flagela. Nah, menurut Richard, bakteri tersebut memiliki sifat magnet yang jauh lebih kuat dibandingkan magnet sintetis. Nah, karena hal tersebut, maka ilmuwan-ilmuwan melakukan penelitian lebih lanjut. Ya, dan diduga magnetosom yang ada di dalam bakteri itu memiliki potensi dapat digunakan pada bidang kesehatan, ya, untuk menyembuhkan orang sakit seperti itu. Nah, oke, mungkin materinya itu saja. Nah, tugas untuk pertemuan hari ini ya tidak terlalu banyak. Itu ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 pertanyaan. Ya. Seperti biasa, silahkan kalian kerjakan dengan ditulis tangan. Ya, ditulis tangan, kemudian hasil tulisannya silahkan kalian foto. Ya, foto dan kemudian dikumpulkan di Google Classroom IPA kelas masing-masing. Seperti itu saja ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang magnet. Ya, nanti kita akan membahas tentang elektromagnetik. Ya, insya Allah nanti kita akan membahas tentang elektromagnetik. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.